Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Handini. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil investigasi penerapan IT Tracer Study di SMKN Satu Gerung. Tracer Study pendidikan vokasi yang selanjutnya disebut dengan Tracer Study merupakan survei untuk mengetahui kebekerjaan, bekerja, berwirausaha, dan juga melanjutkan studi terhadap lulusan pendidikan vokasi di mana yang telah lulus 1 tahun di satuan pendidikan vokasi. Adapun tujuan dari hasil Tracer Study ini adalah untuk penyusunan kebijakan dan juga penentuan program kerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SMKN Satu Gerung. Selanjutnya, kita akan masuk ke panduan login Tracer Study. Yang pertama, kita masuk ke laman tracervokasi.kemendikbud.go.id. Lalu, nanti akan muncul beranda seperti ini. Di sini ada sambutan dari Direktur Jenderal Vokasi, lalu juga dari kejuruan menengah, dan juga Direktur Kemitraan. Dan akan muncul pertanyaan-pertanyaan terkait Tracer Study berikut dengan jawabannya. Jika masih perlu bantuan atau butuh verifikasi, silahkan kontak bantuan yang ada di kanan bawah. Tinggal diklik, nanti akan langsung terkonek ke WhatsApp admin Tracer Vokasi. Lalu sekarang kita akan masuk ke cara mengisi alumni 2021. Nah, untuk mengisinya hanya memasukkan data NIK atau NISN alumni pada kolom yang tertera. Setelah itu mengklik login. Di sini ada kata pengantar dan juga petunjuk pengisiannya. Setelah itu klik mulai survei untuk memulai mengisi form. Ada 3 step yang harus diisi: data lulusan, detail aktivitas, dan umpan balik. Untuk data lulusan ini sudah terkonek atau terintegrasi dengan Dapodik sekolah. Jadi datanya sudah langsung terisi. Hanya harus mengupdate data pribadi seperti status perkawinan, tempat tinggal sekarang, lalu juga email dan nomor WhatsApp. Jika sudah terisi semua, lalu kita lihat ke kolom yang bawah, tinggal mengisi apakah melanjutkan studi di perguruan tinggi atau tidak. Jika memang ya, akan ada pertanyaan tambahan, kalaupun tidak juga akan ada pertanyaan tambahan. Selanjutnya silahkan simpan lanjut. Jadi jika sudah disimpan, ini tidak bisa diubah kembali. Selanjutnya di step kedua yaitu detail aktivitas. Jika tadi menjawab jenjang pendidikannya dan melanjutkan pendidikan, akan ada pertanyaan tambahan seperti jenjang pendidikan, perguruan tingginya di mana, lalu juga apakah selaras atau tidak dengan keahlian yang ada di SMK, dan mulai kapan mulai masuk ke perguruan tinggi, lalu alasannya seperti apa, dan kegiatan di seminggu terakhir. Jika sudah, silahkan simpan dan lanjut. Selanjutnya yaitu step ketiga, umpan balik, di mana di sini akan ada umpan balik lulusan tentang kepuasan terhadap penyelenggaraan yang ada di SMK. Jika semua sudah terisi, yang terakhir yaitu terkait dengan
sertifikasi. Jika memang memiliki sertifikasi, dituliskan dari lembaga apa sertifikasi ini dikeluarkan dan jenis sertifikasi kompetensi apa yang didapat. Jika sudah, silahkan diklik kirim dan pastikan sudah mengisi semua pertanyaannya. Jika sudah, berarti sudah mengisi dari Tracer Study untuk alumni. Panduan login Tracer Study untuk satuan pendidikan sama halnya seperti panduan login untuk alumni. Yang pertama, masuk terlebih dahulu ke website atau ke halaman tracervokasi.kemendikbud.co.id. Lalu akan muncul halaman yang seperti ini. Selanjutnya, silahkan mulai mengisi, klik dengan mengklik tadi satuan pendidikan. Di sini akan muncul dia username dan password. Kemudian, silahkan gunakan akun kepala sekolah atau operator sekolah yang terdaftar di Dapodik. Lalu klik masuk. Nanti akan muncul seperti ini dan ada pula petunjuk pengisiannya. Jika sudah, silahkan diklik mulai survei untuk memulai mengisi form. Di sini sudah ada profil sekolah, di mana profil sekolah ini sudah terintegrasi dengan data Dapodik. Jadi sudah tidak perlu terisi. Hanya akan ada 4 bagian yang harus diisi oleh satuan pendidikannya. Yang pertama ialah terkait informasi SMK. Di sini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab baik dari kepala sekolah ataupun operator sekolah. Lalu yang di bagian 2 adalah pertanyaan pemanfaatan sarana dan prasarana dari dunia usaha dunia industri. Dan bagian yang ketiga yaitu tentang pengembangan karir. Dan di bagian keempat yaitu tentang pengelolaan alumni. Jika sudah terisi semua, pastikan sudah terisi semua, dan kalau sudah silahkan diklik kirim. Data yang sudah dikirim tidak bisa diubah kembali, dipastikan sudah terisi dengan baik dan benar. Artinya sudah mengisi Tracer Study pendidikan untuk satuan pendidikan. Lalu silahkan klik tanda panah yang ada di pojok kiri atas dashboard. Di sini kita dapat melihat data satuan pendidikan. Jadi progres pengisian Tracer Study ini bisa dilihat. Contohnya di sini ada SNM 1 Sultino. Nah, di sini juga bisa mengunduh data alumni yang sudah mengisi di laman Tracer Study ini. Jadi kita bisa mengetahui berapa besar persentase lulusan yang melanjutkan studi, lalu juga lulusan yang bekerja ataupun yang berwirausaha, bisa lihat di laman dashboardnya satuan pendidikan. Lalu bagaimana keselarasan antara bekerja dan berusaha ini bisa dilihat grafiknya di data dashboard satuan pendidikan. Dari data-data inilah nantinya sekolah dapat membuat sebuah kebijakan, memutuskan sebuah kebijakan dan juga merancang program-program selanjutnya. Nah, jika sudah, silakan kembali dan klik logout.
Penerapan yang dilaksanakan di SMKN 1 Gerung ini dilaksanakan oleh tim Humas dan BKK SMKN 1 Gerung dengan cara mengundang alumni SMKN 1 Gerung lulusan 2020 sampai dengan 2022 dan memandu alumni tersebut untuk mengisi link tracer study. Bagi alumni yang tidak hadir dan mengalami kesulitan dalam mengisi link tersebut, tim Humas dan BKK membantu untuk menginputnya berdasarkan data yang diterima dari alumni yang bersangkutan sehingga hasilnya tetap valid. Hasil penerapan tracer study yang ada di SMKN 1 Gerung terbilang baik, karena bisa dilihat dari hasil data yang sudah mengisi tracer study sebanyak 258 alumni dari 270 alumni yang seharusnya mengisi, dan dengan persentase yaitu 95,2%, yang juga mendapatkan peringkat kedua dari 84 SMK yang ada di NTB. 11 alumni yang tidak terinput di link tracer study dikarenakan NISN dan NIK-nya yang tidak valid, sehingga tidak bisa login ke web aplikasi tracer study. Dan untuk 2 alumni sisanya dikarenakan lost kontak. Dari hasil penerapan tracer study yang ada di SMKN 1 Gerung dapat ditarik kesimpulan bahwa telah baik dilaksanakan dalam segi proses penginputannya dan dalam proses atau aplikasinya tersendiri juga sangat baik karena membantu pihak sekolah, yaitu di mana SMKN 1 Gerung dapat merekap data alumni yang sudah terserap di dunia usaha ataupun dunia industri yang nantinya juga dapat menjadi acuan untuk menentukan kebijakan dan juga penyusunan program di tahun selanjutnya. Adapun saran yang diberikan untuk aplikasi tracer study ini adalah yang pertama untuk jaringan atau servernya agar lebih diperbaiki sehingga jika banyak digunakan tidak akan mengalami gangguan. Yang kedua yaitu terkait dengan cara pengisian, di mana fitur yang ada bisa disederhanakan sehingga para alumni dapat mengisinya tidak akan menghabiskan waktu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan penginputan. Jika memang ada yang salah dalam cara pengisiannya, agar bisa tersave otomatis sehingga tidak perlu mengulang kembali dan atau meriset ulang dan pengisian dari awal lagi. Demikianlah hasil investigasi penerapan tracer study yang ada di SMKN 1 Gerung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.